Materi IPA kelas 8 semester 1. Gerak dalam kehidupan. Pertemuan keempat. Kita akan belajar tentang pengertian gerak. Apa itu gerak? Ada berapa macam gerak dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita sama-sama belajar. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah makin jauh atau makin dekat terhadap benda lain. Jadi kalau kita lihat bendanya itu A misalkan, nah benda A itu dikatakan bergerak kalau dia pindah tempat terhadap benda B. Kalau tidak pindah tempat tetap sama, itu berarti dikatakan bendanya tidak bergerak. Ya. Gerak relatif. Nah, gerak bersifat relatif. Artinya suatu benda, ya sebut saja A bergerak terhadap benda lain, B, tetapi terhadap benda yang ketiga, C, tidak bergerak. Ya, itu yang tadi itu penjelasan apa itu gerak sebenarnya. Ya, contohnya orang naik kereta yang bergerak meninggalkan stasiun. Orang bergerak terhadap stasiun, jelas dia makin jauh karena keretanya meninggalkan stasiun, tetapi tidak bergerak terhadap kereta. Karena apa? Karena orangnya tetap di dalam kereta. Ya, jadi itu pengertian gerak relatif. Nah, sekarang gerak ganda. Apa sih gerak ganda? Gerak ganda itu suatu benda dapat melakukan beberapa macam gerak terhadap benda lain. Contoh, ya contoh. Seorang berjalan di atas kapal, ya di geladak kapal yang sedang berlayar sambil melemparkan bola ke atas. Nah, bola itu melakukan 3 macam gerak, yaitu gerak terhadap orang, ya bolanya naik ke atas dan nanti turun lagi. Ya, terhadap kapal juga sama, ya, dan juga terhadap pelabuhan karena kapalnya sedang meninggalkan pelabuhan, ya, otomatis bolanya juga semakin jauh meninggalkan pelabuhan, ya, maka bola dikatakan melakukan gerak ganda. Nah, sekarang gerak semu. Gerak semu itu gerak yang bukan sebenarnya, tetapi hanya seolah-olah saja. Contohnya apa? Nah, contohnya ini ya. Pohon terlihat bergerak dari dalam kereta yang sedang bergerak. Ya, jadi kalau kita ada di dalam kendaraan misalkan yang sedang bergerak, kita merasa kita tidak bergerak. Tetapi yang di luar kita, pohon, tiang listrik, orang yang berdiri, nah itu kelihatannya mereka lah yang bergerak. Nah, gerak matahari dari timur ke barat akibat rotasi bumi dari barat ke timur. Ya, matahari kelihatan bergerak, padahal bumi yang berotasi. Ya, itulah gerak semu. Nah, sekarang kita akan melihat gerak benda. Ya, gerak benda itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Apa itu gerak lurus? Kalau lintasannya garis lurus. Contohnya, mobil meluncur di jalan yang lurus. Buah kelapa yang jatuh dari pohon itu pasti jatuhnya lurus ke bawah. Ya, gerak melingkar apabila lintasannya berupa lingkaran. Contohnya roda, ya, roda bergeraknya pasti melingkar. Ujung jarum jam yang berputar, ya, ujung jarum detik, jarum menit, jarum jam, ya, baling-baling helikopter itu juga semuanya bergerak melingkar, ya. Jadi bedanya itu gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, sekarang kita lihat perpindahan. Perpindahan itu adalah salah satu besaran dari gerak. Ya, perpindahan itu apa? Jarak yang diukur dari titik awal sampai titik akhir yang dicapai oleh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Ya, jadi jarak ukur dari awal sampai akhir. Ya. Nah, bedanya jarak dengan perpindahan apa? Kalau jarak itu panjang lintasan yang dilalui benda yang bergerak. Jadi seluruh lintasan yang dilalui benda itu disebut jarak. Kalau perpindahan tidak. Perpindahan itu hanya melihat perubahan kedudukan. Waktu di awal benda itu sebelum bergerak sampai di akhir benda itu bergerak. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, ini perhatikan ya, ini ada ya garis ya, garis ini dalam satuan sentimeter. Nah, ada titik A, B, dan C. Ya, perhatikan baik-baik. Sebuah partikel bergerak dari titik A. Jadi dari A dia bergerak ke titik B. Berarti bergerak ke kanan.
Setelah itu kembali ke titik C, bergerak ke kiri sampai ke C, jadi ngelewatin A, ya. Nah, tentukan jarak dan perpindahan partikel tersebut. Jarak dan perpindahan, ya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita lihat jawabannya, ya. Jarak itu kita tinggal menjumlahkan saja. Panjang AB, ya panjang AB itu maksudnya apa? Dia melintas dari A ke B berapa? 4 cm. Nah, terus dari B ke C, ya panjang BC, kita hitung saja. Ya, itu ada 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi total jaraknya 11 cm. Nah, kalau perpindahan itu lain. Perpindahan itu kita melihat arahnya. Dari A ke B ke kanan. Kalau dari B ke C ke kiri. Nah, ke kanan itu kita pakai tanda positif. Yang ke kiri kita pakai tanda negatif. Jadi, perpindahan AB ditambah perpindahan BC. Tapi sekarang jumlahnya 4 ditambah min 7. Jadi min 3 cm. Kenapa? Karena akhirannya ada di sebelah kiri titik mula-mula, yaitu titik A. Ya, makanya negatif. Nah, sekarang kita lihat kecepatan. Apa itu kecepatan? Perpindahan benda tiap satuan waktu. Nah, bandingkan dengan kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi kalau kecepatan lihatnya perpindahannya. Kalau kelajuan lihat jarak seluruh lintasan yang ditempuh. Gitu ya. Nah, kelajuan hanya menyatakan berapa cepat sebuah benda bergerak. Kalau kecepatan, selain berapa cepat juga arahnya dikasih tahu. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itu ya bedanya. Rumus kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu perpindahan per waktu. Kalau kelajuan jarak per waktu. Ya, itu rumusnya. Oke? Nah, sekarang contohnya. Contohnya tuh masih pakai yang tadi sebenarnya ya. Masih pakai yang contoh yang tadi perpindahan dan jarak. Ya, ini sama. Ya, tapi sekarang yang ditanyakan adalah tentukan kelajuan dan kecepatan partikel. Jika waktu yang diperlukan selama bergerak itu 5 second. Ya, kita akan hitung ya. Nah, tadi ya kita sudah hitung jaraknya 11 cm. Maka kelajuannya berapa? Ya tinggal 11 bagi waktunya 5 second. Jadi 2,2 cm per second. Sedangkan perpindahan tadi kita juga udah hitung minus 3 cm. Maka kecepatannya berapa? Minus 3 dibagi 5. Sama dengan minus 0,6 cm per second. Pak, kok minus? Ya, karena arahnya ke kiri. Maka dia nilainya negatif. Ya, itu bedanya kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita lihat kecepatan rata-rata. Ya. Kecepatan rata-rata itu apa? Jarak yang ditempuh benda seluruhnya dibagi waktu tempuh seluruhnya. Jadi kalau kamu jaraknya pindah dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ya. Jumlahin semua total jaraknya dibagi ya total waktunya sampai kamu berhenti bergerak gitu ya. Itu kecepatan rata-rata namanya. Nah, ini rumusnya. V rata-rata itu huruf V ada garis di atasnya, itu menunjukkan kecepatan rata-rata. Sama dengan itu tanda kayak E itu namanya sigma. Sigma S dibagi sigma T. Ya. V yang ada garis di atasnya itu kecepatan rata-rata. Ya, sigma S itu jarak yang ditempuh seluruhnya. Ya, sigma T itu waktu tempuh seluruhnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam selama setengah jam. Kemudian kecepatannya menjadi 50 km per jam selama 2 jam. Lalu selama 1,5 jam, kecepatannya adalah 40 km per jam. Hitunglah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, kita cari dulu satu-satu. Ya, nah, peristiwanya ada 3 ya, 3 bagian. Nah, kita tuliskan V1. V1 20 km per jam. Selama berapa jam? Setengah jam, berarti T1 setengah jam. Maka kita cari jarak tempuhnya selama itu, selama peristiwa 1 itu berapa jauh? Nah, V1 kali T1, jadi 10 km.
Sama peristiwa kedua, ya kita tuliskan V2-nya berapa, T2-nya berapa. Kita cari S2-nya berapa. Dan V3, T3 kita cari S3-nya. Ya. Nah, setelah kita dapatkan S1-nya 10 km, S2-nya 100 km, S3-nya 60 km, maka berikutnya kita cari kecepatan rata-ratanya, yaitu S1 tambah S2 tambah S3 dibagi T1 tambah T2 tambah T3. Nah, udah tinggal dijumlahkan ya, 10 tambah 100 tambah 60 dibagi setengah tambah 2 tambah 3 per 2. Jadi jawabannya 42,5 km per jam ya. Apa saja yang kita pelajari pada video kali ini? Ya, yaitu yang pertama, benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap benda lain. Dan yang kedua, kita juga mengetahui gerak benda itu ada dua macam, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Ya, tergantung lintasannya, lurus atau lintasannya melingkar. Ya. Tugas mandiri kita ada 3. Yang pertama, ini teori ya. Dapatkah jarak dan perpindahan bernilai sama? Bisa nggak jarak dan perpindahan bernilainya sama? Nah, berikan alasannya. Ya, coba kamu pikirkan baik-baik ya. Pasti dapat jawabannya. Nah, ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kamu perhatikan itu ada ya, itu titik A, B, dan C. Ya, jarak AB-nya 40 meter, jarak BC-nya 10 meter. Lihat A, tengah-tengahnya C, baru B. Ya, benda bergerak dari A ke B, kemudian ke C. Waktunya 2 second. Hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Ya, lihat di slide-slide sebelumnya ya, cara mengerjakannya. Nah, tugas yang ketiga, ini tugas tentang kecepatan rata-rata. Ya, Budi bersepeda sejauh 8 km selama 1 jam. Nah, ini sudah dikasih tahu jarak tempuhnya. Ya. S-nya sudah kasih tahu 8 km selama 1 jam. Kemudian dia melanjutkan sejauh 10 km selama 1,5 jam. Setelah itu, ia menempuh 3 km selama setengah jam. Hitunglah kecepatan rata-rata Budi bersepeda. Ya, ayo kamu kerjakan ya. Kamu pasti bisa, oke? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!